Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bubel. Oke, kembali lagi berjumpa lagi bersama saya Sri Handayani di kegiatan Bubel Talk kali ini. Nah, sebelum kita memulai Bubel Talk ini, saya mau memperkenalkan terlebih dahulu pemateri kita kali ini. Nah, jadi pemateri kita kali ini adalah Kak Suryana Asbah. Beliau merupakan founder dan CEO Aseta Tech Consulting atau konsultan keuangan, ya Kak? Ya, halo. Oke. Nah, Bito kali ini akan membahas tentang bagaimana membuat usaha tetap untung di masa pandemi. Oke, nah jadi kalau sahabat Bubel bertanya-tanya kenapa sih kita angkat tema ini? Jadi ceritanya beberapa hari ini tuh atau beberapa minggu ini banyak nih curhatan dari teman-teman yang masuk lewat DM di IG kami. Mereka itu kebanyakan membahas mengenai usahanya yang rugi, kemudian ada yang putar haluan ganti usaha, kemudian bahkan ada yang gulung tikar, Kak. Kayaknya sedih banget nggak sih? Ada yang sampai teman-teman Sobat Bubel ini yang gulung tikar seperti itu. Nah, kemudian menurut Kak Yana sendiri sebagai konsultan keuangan, gimana sih cara membuat usaha tetap bertahan bahkan bisa makin untung di masa pandemi ini, Kak? Oke, terima kasih Sri ya. Iya, Kak. Ya, terima kasih Sri dan sahabat Bubel yang lainnya. Hari ini kita bincang-bincang bersama dengan Bubel. Terima kasih untuk Bubel sudah menyediakan tempat juga. Betul sekali Sri, memang masa pandemik ini adalah masa yang semua lapisan masyarakat, pengusaha, baik itu usaha kecil, usaha besar, itu terdampak oleh pandemik ini. Jadi kita tidak bisa pungkiri memang ini adalah situasi yang sangat tidak normal yang baru dialami di Indonesia maupun dunia secara keseluruhan. Iya, Kak, betul. Jadi kita memang dituntut sebagai sebagai pengusaha, kita dituntut untuk berpikir melakukan tindakan yang cepat. Iya. Nah, seperti apa? Ya, salah satunya mungkin kita bahas kali ini mengenai lebih banyak melihat by data dan laporan keuangan. Jadi pertama kita harus dituntut sebagai pemilik usaha, kita dituntut untuk meriset by data dan data untuk pengusaha itu seperti apa dari laporan keuangan. Ya, jadi bagaimana dengan laporan keuangan? Inilah pentingnya baik itu pemilik usaha atau yang lainnya untuk melihat kondisi usahanya dengan laporan keuangan. Seperti apa? Kita memahami laporan keuangan, di mana poin yang sangat penting di laporan keuangan itu adalah, dan pengusaha itu contohnya misalnya post income. Iya. Nah, masa pandemik ini, masa COVID-19 dengan beberapa aturan mungkin dari pemerintah, dengan aturan dari mungkin di kantor, contohnya misalkan dengan adanya pembatasan wilayah berskala besar, PSBB ya? Benar, pembatasan wilayah skala besar, di mana pengusaha misalkan kuliner, misalkan ya mungkin terdapat kuliner, di mana pengusaha harus lebih banyak pembeli atau customer itu take away. Iya, Kak. Ya, tidak boleh makan di tempat. Di rumah saja. Di rumah saja. Ya, atau aturan pemerintah di rumah saja. Kenapa? Dengan aturan seperti itu otomatis income yang selama ini mungkin 100%, otomatis terjadi penurunan income dari pengusaha-pengusaha tersebut. Jadi customer yang datang ke tempat sudah berkurang, otomatis mereka mungkin lebih banyak
di rumah memasak atau apa dan lain-lain. Oh iya Kak. Nah seperti itu income-nya menjadi lebih sedikit, lebih berkurang. Nah itu, tapi kita sebagai pengusaha tidak boleh berkecil hati, harus optimis, harus cari pos yang lain. Nah kalau seperti ini, bagaimana caranya untuk mendapatkan pos income di bisnis kita? Jadi misalnya dengan cara pivot, cari dari seperti ini dengan kondisi seperti ini, kita harus dengan kondisi seperti ini misalnya kita pakai via online, apalagi sekarang kan online sudah banyak ya, baik itu yang yang sekarang yang besar, baik itu Gojek, Grab, nah itu sekarang sangat bagus untuk pengusaha untuk menambah pendapatan secara online. Nah terus selain post income dan pivot tadi, kita juga harus mereview biaya. Nah biaya itu seperti apa? Nah biaya ini kalau kita tidak mereview, nah itu biasa terjadi kebocoran-kebocoran di situ. Contohnya misalnya biaya HPP. Nah, dengan adanya produksi yang sangat menurun, jadi otomatis kita harus melihat persediaan HPP kita. Jadi misalkan pembelian barang tidak terlalu besar. Jadi selain HPP ada biaya operasional. Misalkan gaji untuk karyawan, itu diatur seperti apa, dimanage seperti apa. Selain gaji karyawan apa lagi ya? Misalnya listrik. Listrik ini perlu. Jadi biasanya yang pulang kantor atau tutup usaha tidak matiin lampu, sekarang bisa, harus lebih berhemat lagi. Nah seperti itu untuk memahami laporan keuangan. Terus selanjutnya kita harus melihat juga, kita harus mulai belajar untuk mengelola keuangan, harus membedakan antara kebutuhan, keinginan, dan saving. Harus dikontrol. Bagaimana kita jadi untuk mungkin renovasi kalau memang itu tidak terlalu penting, ya bisalah ditunda untuk renovasinya. Misalnya mungkin karena tidak ada customer yang datang ke tempat, ya kita mungkin bisa tunda. Jadi kita lebih fokus ke misalnya saving, atau kita bisa selain itu kita lebih memperbanyak produksi. Seperti itu untuk produksi tadi, dan kita melihat kondisi ini betul-betul, kita harus betul-betul melihat kondisi usaha dan aturan-aturan pemerintah sekarang juga, Sri, karena kita nggak tahu sampai kapan sih pandemi ini, kita tidak tahu masanya seperti apa. Jadi betul-betul pengelolaan kas itu juga harus sangat diperhatikan, seperti itu. Nah selain itu kita juga bisa lihat dengan negosiasi, misalkan negosiasi dengan pihak ketiga. Negosiasi pihak ketiga ini misalkan dengan supplier. Nah dengan supplier itu menurut saya ini adalah salah satu angel di dalam bisnis kita. Maksudnya angel apa? Dia bisa memberikan kita penambahan kas dengan penundaan, misalnya dengan termin pembayaran yang tadinya cash bisa ditermin 1 minggu, 2 minggu. Itu kenapa? Biar pola kas kita bisa berputar. Nah di dalam bisnis itu yang penting apa coba? Modal. Kas. Oh kas ya Kak. Iya, jadi ada perusahaan yang bisa saja dia untung, dia profit, tapi ternyata dia tidak bisa bertahan. Kenapa? Karena tidak ada cash. Nah inilah yang kita mau atur, bagaimana mengelola cash itu tetap bertahan dan bertambah. Nah seperti itu tadi, kita membatasi keinginan, yang mana dibedakan antara kebutuhan dan keinginan, terus mereview biaya tadi, terus selanjutnya itu tadi negosiasi, bagaimana kita menegosiasi dengan pihak ketiga. Negosiasi pihak ketiga ini tadi termasuk misalnya supplier. Nah supplier itu kita bisa negosiasi supplier bahwa misalkan penundaan pembayaran, tapi jangan lama-lama juga, karena supplier juga butuh bayar gaji. Iya, betul butuh. Kak. Jadi kita bagaimana negosiasinya? Nah, bagi sahabat Google yang memiliki
misalkan pinjaman di perbankan atau di pihak ketiga lainnya, itu bisa dilakukan dengan cara restruct. Ada namanya restruct. Jadi restruct itu bisa dipakai untuk bisa diajukan di pihak perbankan. Bagaimana itu menurunkan pembayaran, menurunkan misalnya pembayarannya. Nah itu bisa, apalagi kan itu aturan pemerintah untuk UMKM bisa mengurangi untuk penundaan pembayaran. Nah itu bisa dilakukan seperti itu. Dan selanjutnya kita bisa juga negosiasi mungkin dengan pihak internal. Pihak internal itu misalnya dengan karyawan, dengan pemilik diri sendiri sebagai pemilik usaha. Betul, Kak, betul. Dengan kondisi seperti ini, apakah kita harus tetap bayar gaji besar atau seperti apa? Jadi itu termasuk skala pengelolaan keuangan di masa pandemik ini. Nah setelah tadi income, review biaya, terus tadi apa lagi, review biaya, negosiasi. Nah, selanjutnya yang kita perlu perhatikan lagi itu adalah tadi persediaan. Nah di persediaan ini adalah salah satu pos juga yang biasa menyebabkan kebocoran di usaha. Dengan membeli banyak persediaan. Persediaan itu apa sih? Bahan baku. Jadi kita misalnya kuliner atau misalnya fashion, jangan terlalu banyak stok. Jadi kita stok aja sesuai dengan permintaan. Jadi barang atau misalnya barang yang cepat rusak itu dibatasi seperti itu. Untuk misalkan fashion, ya stoknya bisa pre-order dulu, baru kita jadi kita lebih banyak istilahnya pre-order. Jadi orang sudah jelas ambil, baru kita beli. Jadi membatasi persediaan itu salah satunya juga. Selanjutnya kita bisa lihat lagi teman-teman di ini persediaan piutang. Piutang? Bukan piutang, maksud saya piutang. Jadi pinjaman kita itu di luar lebih diperketat. Kalau kita punya pinjaman ya kita tagih ya, penagihan untuk pinjaman itu agar kas kita juga lebih banyak masuk. Ya seperti itu sih. Kalau misalnya pengelolaan keuangan ini di masa pandemik itu betul-betul kita bagaimana mengelolanya biar cash itu bisa bertahan. Apalagi bagi teman-teman yang punya cadangan, alhamdulillah. Kalau misalnya cadangan cash, alhamdulillah. Tapi bagi teman-teman yang belum terlambat atau mungkin karena kemarin terlalu terlena, baru menyadari dengan hal ini, tidak apa-apa kita mulai dari sekarang dengan menyisihkan setiap pendapatan yang kita punya, kita sisihkan untuk dana cadangan seperti itu. Jadi ada 5 ya Kak? 4? Iya, jadi tadi memahami laporan keuangan dengan melihat pos income, biaya, terus negosiasi, persediaan, terakhir piutang. Itu semua sangat pos-pos yang bisa mengakibatkan kebocoran halus di bisnis kita. Yeah. Oh ya Kak, ini Kak ada pertanyaan nih. Katanya bagaimana sih mengetahui secara rinci angka kerugian yang dialami selama pandemi? Kemudian langkah apa saja yang harus diambil selanjutnya dalam menghadapi kondisi di new normal ini? Ya benar. Jadi di new normal ini seperti tadi saya sampaikan bahwa untuk mengetahui itu kita betul-betul memang perlu ada semacam catatan ya. Iya Kak. Jadi kita harus jangan malas nyatat. Jadi karena kita tadi berkata bahwa ini adalah harus by data, semua harus by data, berarti kita harus ada catatan. Jadi dengan adanya catatan, dengan adanya laporan yang laporan yang jelas, itu bisa membuat kita menerima atau mengetahui pos-pos biaya mana yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Ya, jadi kita bisa tahu dari catatan itu. Jadi kita mengetahui, oh ternyata bulan ini saya lebih banyak pengeluaran seperti ini. Oh ternyata biaya besarnya seperti ini. Nah, yang penting juga itu kita perlu lakukan budgeting. Kenapa dilakukan budgeting? Dengan adanya budgeting ini, kita bisa tahu bahwa yang kita budgetkan apakah dia sesuai antara yang kita budgetkan dengan aktualnya. Jadi sangat penting kita melakukan pencatatan secara konsisten dan disiplin untuk seorang pengusaha.
Oke Kak. Nah, ini masih ada pertanyaan selanjutnya Kak. Ini mewakili teman-teman UKM, UMKM dan Sobat Bubble sendiri. Gini nih Kak, ada nggak sih strategi mengontrol kondisi keuangan agar tetap stabil di era new normal ini? Ya, itu tadi mengontrol keuangan, pencatatan mungkin dengan kita melakukan dengan sistem terdigitalisasi itu sangat membantu untuk kita mengontrol laporan, mengontrol usaha. Karena selain pencatatan, kita penting juga bahwa informasi yang kita dapat itu harus cepat. Menurut saya seperti itu. Jadi langkah pencatatan bagus, digital ya Kak? Pencatatan seperti digital, mungkin dengan aplikasi kan, atau seperti itu. Siap Kak. Nah, ini nih Kak, masih ada ini pertanyaan titipan dari teman-teman yang di DM tadi. Saya sampaikan ya pertanyaannya. Nih yang pertama, ada nih Kak yang bertanya, cara mengatur keuangan pribadi dengan usaha agar tidak tercampur itu bagaimana? Pertanyaannya bagus sekali. Jadi betul, salah satu juga yang biasa menyebabkan case usaha itu bermasalah karena masih tercampurnya antara case pribadi dan case usaha. Kenapa menjadi masalah? Karena kadang kita tidak merasa ambil apalagi kalau misalnya laporan uang usaha dan uang bisnis masih tercampur. Kadang apakah uang bisnis yang habis atau uang pribadi sendiri. Iya, betul, kenapa? Karena ya lewat di, apalagi kalau masih pegang laci-laci itu lewat laci ambil, beli minum, beli apa. Jadi memang itu harus dipisahkan. Pertama harus dipisahkan antara rekening pribadi dan rekening usaha. Oh, jadi tipsnya nih ya teman Sobat Bubble, yang pertama itu pisahkan antara rekening pribadi dengan rekening usaha. Kenapa? Dengan adanya rekening usaha, dengan adanya rekening tersendiri untuk usaha, pertama kita bisa mengetahui bahwa usaha ini bertumbuh dari operasionalnya sendiri atau dari keuangan pribadi. Jadi tadinya bikin usaha untuk menambah penghasilan, malah bikin usaha untuk menghabiskan tabungan. Bahaya itu. Iya Kak, betul sekali itu. Seperti itu banyak. Jadi harus benar-benar dipisahkan antara rekening gaji dan rekening rekening perusahaan dan rekening pribadi, itu pertama. Kedua, tentukan gajinya, gaji ownernya berapa. Jadi harus menentukan. Kenapa harus ditentukan? Bahwa itu adalah dasarnya sebagai seorang pemilik usaha, itulah yang hak dia untuk mengambil di perusahaan. Lebih dari itu bahaya. Berarti kalau lebih dari itu ownernya bisa dikatakan korupsi. Bisa juga dikatakan seperti itu ya Kak, meskipun owner? Iya, meskipun owner, karena harus terpisah antara rekening. Ketika seorang owner kita sudah tentuin, sudah budgetkan, jadi kan untuk seorang owner dia punya gaji sama bisa dapat dividen. Jadi kita tentuin gajinya berapa untuk owner, terus dividennya berapa. Nah kalau dia ambil lebih dari itu bisa dikatakan korupsi. Iya, bahaya. Iya. Jadi itu yang kedua ya Kak. Iya. Masih ada tambahan jawabannya mungkin Kak untuk Sobat Bubble? Ya, jadi kalau untuk yang pengelolaan keuangan untuk itu tadi, yaitu yang penting. Yang pemisahannya itu pertama ya, pemisahan rekening. Kemudian terus menentukan gaji owner. Menentukan gaji owner. Kenapa menentukan gaji owner? Terkadang juga karena tidak ditentukan ownernya apakah terlalu banyak mengambil dana perusahaan atau malah tidak gajian. Jadi pegawai lebih gajian dibandingkan ownernya. Nah itu kendala, makanya harus dipisah. Seperti itu. Oke, jadi itu tadi jawabannya dari Kak Yana ya. Nah ini ada lagi nih Kak, titipan pertanyaan tadi di DM. Katanya ini Kak Yana, produk saya di fashion. Pertanyaan saya, bagaimana teknik penjualan di new normal sekarang agar penjualan efektif
sementara masyarakat sekarang lebih butuh sembako daripada pakaian. Ya, jadi ceritanya itu dia bergerak, usahanya itu bergerak di fashion, terus dia mau tahu cara efektifnya menjual di sekarang. Sedangkan kalau kita lihat kondisi sekarang itu masyarakat lebih butuh sembako dibanding pakaian. Fashion ya. Iya Kak. Ya, sebenarnya itu tidak juga. Kemarin sebelum Lebaran penuh kok pasar sentral. Pasar Butung orang sudah tidak boleh, harus stay home, harus tinggal di rumah. Tapi malah banyak ternyata mereka, artinya apa? Bahwa selain sembako, masyarakat juga butuh fashion. Jadi menurut saya kita perlu meningkatkan bisa mungkin di budget marketingnya. Kita menambah budget marketing, apalagi sekarang sudah bagus-bagus ya, kita misalnya sosial media itu sangat berpengaruh. Jadi mungkin orang dengan menambah konten-konten di sosial media, mungkin dengan konten itu mereka tanpa keinginan untuk membeli, jadi terpancing untuk membeli. Jadi perbanyak biaya marketing. Lebih ke marketing online ya? Iya, marketing online bisa di-push seperti itu, dan bisa kita mungkin memberikan value-value-nya yang lain. Misalkan mereka tanpa datang ke toko, mereka bisa kita value dengan COD, atau mereka bisa datang dengan misalkan kalau ukuran memang tidak pas bisa ditukar kembali, bisa seperti itu. Oh, jadi itu ya tadi jawaban dari Kak Yana, lebih memperkuat di marketing digitalnya. Iya, benar. Oke Kak. Nah, ini masih ada nih Kak. Ini yang mengenai ini Kak, kan banyak sobat bubel yang DM mengenai kondisi new normal ini, banyak yang putar haluan ganti usaha. Nah, terus menurut pandangan Kakak sendiri sebagai konsultan keuangan, itu bagaimana Kak? Sudah tepatkah langkah tersebut atau bagaimana? Menurut saya untuk putar haluan itu tidak masalah. Yang sama dengan tadi adalah bagaimana kita melihat kondisi new normal ini, bagaimana kita melihat usaha di sini. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kita lakukan pivot. Apakah kita melakukan pivot? Artinya pivot itu bagaimana usaha ini tetap bisa bertahan dengan adanya proses income. Jadi kalau misalnya tadi kita kuliner yang tadinya lebih banyak jual di tempat, maksudnya lebih banyak orang datang, harus orang datang karena ada pengaruh ini, makanya karena ada pengaruh ini lebih banyak harus take away. Jadi mungkin jadi sumber-sumber income di new normal ini harus kita review lagi, harus kita lihat lagi yang mana. Jadi kalau memang usaha ini yang sekarang tidak bisa menghasilkan income, kalau memang tidak menghasilkan income, tidak masalah kita buka usaha baru lagi. Tapi yang penting harus diperhatikan apakah dengan memulai usaha yang baru ini bisa mendatangkan betul-betul memang ada income yang bisa dihasilkan. Kalau ada income tidak masalah bagi saya. Atau jangan sampai kita buka usaha baru tapi malah menambah biaya. Nah, itu berbahaya menurut saya. Itu tadi review, kita mereview, kita review lah by data bagaimana usaha ini. Tadi kalau misalnya usaha misalkan seperti ini, konveksi baju, karena sudah jarang yang beli baju, tapi sekarang kebutuhan masker lebih banyak. Tidak masalah kita pindah, misalnya yang tadinya kita jahit baju kita atau buatnya pakaian, kita pivot ke misalnya masker. Itu tidak masalah seperti itu. Ya selama itu menghasilkan income, buat saya sih itu sah-sah aja. Oke Kak. Nah, nih masih ada Kak nih. Mungkin kan tadi yang dibahas itu mengenai kondisi usahanya teman-teman di masa pandemi. Nah, ini ada juga nih Kak yang bertanya mengenai ini katanya ada sih beberapa teman-teman pengusaha yang usahanya sepi karena efek new normal ini sendiri. Tapi
katanya ini Kak, dia pemasukannya itu lancar, tapi ketika dia cek kembali itu pemasukannya segitu-segitu saja, tidak ada keuntungan, padahal pemasukan itu lancar. Nah, dia bertanya, kalau seperti itu kondisinya sebenarnya kendalanya ada di mana sih Kak? Nah, itu bisa saja terjadi karena adanya bocor-bocor halus tadi. Misalnya tadi yang saya katakan bahwa income banyak dengan jadi misalkan di masa pandemik ini, pada masa pandemik ini ternyata income-nya banyak. Anggaplah misalnya itu adalah toko apotek atau kesusahan yang lagi booming ini kan, yang meraup keuntungan. Yang ini kan masa sekali. ini kan bisa saja misalnya pengusaha apotek atau bidang kesehatan. Tapi banyak juga yang mengeluh, lah kok saya penjualannya seperti ini tapi masih banyak kekurangan, maksudnya case-nya tidak ada. Nah, seperti itu tadi yang dijelaskan di awal, bahwa mungkin saja biaya, ada pos-pos yang pada saat penjualannya besar, ternyata biaya di pos itu juga besar. Misalkan tadi itu persediaannya, atau misalkan ada biaya-biaya yang timbul. Nah, misalkan apa ya, kalau misalnya jadi pada saat ada penjualan, biaya juga semakin bertambah. Jadi kita harus mereview kembali di pos laporan keuangan tadi. Kalau ada income, kita review ke biayanya. Nah, di mana di review tuh? Di laba rugi. Kita bisa lihat dan bagaimana bisa kita ketahui pos-pos yang bocor itu tadi, itu kita bisa ketahui dengan adanya pencatatan laporan keuangan. Jadi teman-teman, memang sangat penting buat kita, apalagi pada masa ini, pada saat kita membutuhkan keputusan yang tepat, kita betul-betul memang butuh laporan keuangan. Dari situlah kita ambil keputusan. Biaya, misalkan income tadi besar, tapi biayanya seperti ini juga terlalu besar. Iya, benar. Banyak yang terjadi begitu. Jadi kita harus mereview biayanya, misalkan tadi biaya listrik misalkan. Jadi ternyata karena tidak ada kita tidak ada stay, datang ke resto, kita tetap AC tetap nyala. Ini seperti apa? Jadi perlu diperhatikan hal-hal yang sebenarnya kecil sepele seperti itu, tapi sangat berdampak buat usaha. Seperti itu. Oke Kak, keren, sangat keren tadi. Jadi intinya itu sangat pentingnya sebenarnya pencatatan keuangan di dalam usaha ya Kak. Jadi itu salah satu tips atau jawaban dari tema kita sendiri pada hari ini, pada sore ini, bahwa untuk meningkatkan pendapatan itu sendiri dalam usaha kita itu harus selalu melakukan pencatatan keuangan, kemudian memperhatikan di mana kebutuhan, keinginan. Nah, itu ya Kak. Ya, betul sekali. Kak. Oh, ini Kak, ada pertanyaan yang muncul, katanya dia. Aduh, kurang ini Kak. Katanya mau nanya Kak. Tadi ada sempat singgung tentang restruk kredit. Terus perbedaan dari restruk kredit dan restruk biasa apa ya Kak? Restruk itu tergantung dari pihak perbankannya. Kalau misalnya restruk itu jadi di perbankan, kalau kita misalkan punya kredit di perbankan, itu ada namanya, jadi perbankan itu memberikan kemudahan. Salah satu jalan kemudahan buat si customer atau si pengusaha dalam keadaan new normal pandemik ini kan, banyak usaha yang mengalami penurunan omset. Nah, dengan masalah seperti ini mereka diberi kemudahan kepada negosiasi dengan perbankan untuk melihat kira-kira kemampuan bayar si nasabah itu seperti apa. Jadi mereka bisa dilakukan penundaan pembayaran penundaan pembayaran pokok untuk berapa lama dengan menambah jangka waktu atau dengan penundaan pokok.
Tapi kalau itu sih sesuai dengan aturan perbankannya sendiri ya, di bank mana seperti itu. Oh, jadi kembali ke aturannya sendiri ya Kak? Iya, aturan tersendiri. Antara itu Bisa tadi dihubungi ininya, pihak banknya untuk melakukan negosiasi seperti itu. Iya. Oke, jadi itu tadi jawaban dari Kak Yana. Semoga terjawab. Baik, saya tutup ya Kak. Oke, makasih. Jadi adapun kesimpulan dari kegiatan kita, nah yaitu mengenai jawaban dari membuat usaha bertahan di masa normal ini, yaitu memanage keuangan dengan lebih detail, ya Kak Adi? Iya, benar sekali. Nah, jadi Sobat Bubble, itu tadi materi yang disampaikan dari Kak Yana. Applause dulu. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih sudah diundang. Ya, terima kasih Kak. Nah, jadi sahabat Bubble, kita sendiri di sini punya solusi, yaitu kan tadi ada ya jawaban dari Kak Yana itu menggunakan aplikasi. Nah, di sini sendiri kita punya aplikasi kasir dan laporan keuangan, di mana semua di situ laporan keuangan sudah tercatat, neraca, laba rugi, pokoknya sudah dilengkapi dengan semua laporan keuangan yang ada di akuntansi. Gitu. Jadi bagi teman-teman atau Sobat Bubble yang penasaran dengan aplikasinya kita, silahkan kunjungi website kita, kemudian cek Instagramnya kita. Di situ ada nomor kontak yang tertera, silakan dihubungi. Oke, cukup sekian Bitol kita sore ini. Sampai berjumpa lagi di Bitol pekan depan. Oke, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Amin. Oke, dah, see you. Makasih Kak. Makasih.